Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, kelompok 11, akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Tingkat Kepatuhan Pemakaian Masker yang Benar di Masa Pandemi COVID-19 Mahasiswa Keperawatan FON UPH. Adapun anggota kelompok kami adalah Gabriela Putri Sabatini sebagai PIC, Mentari Tarega Eko Mencou, Sonia Siregar, Triati Sapea, Ingli Roring, dan juga Bintang Ayu. Yang pertama, selanjutnya adalah aspek angka penyebaran COVID-19 saat ini telah menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah karena lajunya penyebaran virus ini. Oleh karena itu, pemerintah juga telah memberikan anjuran untuk mengurangi penyebaran virus ini, yaitu salah satunya dengan menggunakan masker yang baik dan benar di tengah diberlakunya era new normal. Era new normal saat ini mengharuskan kita untuk patuh serta taat dalam menggunakan masker kemanapun kita pergi yang bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan meminimalkan angka penyebaran COVID-19. Untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dilakukan dengan metode pengumpulan data menggunakan Google Form yang berisi beberapa pertanyaan mengenai cara-cara pemakaian masker yang benar dan juga memberikan edukasi terkait dengan penggunaan masker yang benar. Kegiatan ini akan dilakukan dan ditargetkan pada kalangan muda, yaitu mahasiswa keperawatan FON UPH yang tinggal di asrama. Kata kunci yang digunakan COVID-19, kepatuhan, kesehatan, dan penggunaan masker. Pendahuluan. Pentingnya dilakukan penelitian. Yang pertama, COVID-19 merupakan virus yang dapat mengakibatkan penyakit menular pada manusia dan juga pada hewan yang ditemukan pada akhir 2019. WHO 2020. Pencegahan untuk memberantas COVID-19 saat ini adalah dengan menggunakan masker sebagai langkah pengendalian yang membatasi penyebaran penyakit virus saluran nafas. Penggunaan masker dapat melindungi orang yang sehat ketika melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi dan orang yang terinfeksi memakai masker dapat mencegah penularan corona virus lebih lanjut. Selanjutnya, maka dari itu kepatuhan pemakaian masker, kepanjangan jarak, dan kepatuhan mencuci tangan termasuk dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19. Tujuan dilakukannya penelitian. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan mahasiswa FON UPH dalam menggunakan masker di asrama dalam mencegah penyebaran COVID-19 di asrama. Maka dari itu, tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan masker oleh mahasiswa FON UPH di asrama, mengetahui manfaat dari penggunaan masker di masa COVID-19 di lingkungan asrama, mengetahui pengaruh kepatuhan penggunaan masker terhadap laju penyebaran COVID-19, dan mengetahui dampak dari penggunaan masker terhadap kesehatan di masa pandemi COVID-19. Baik, saya akan menjelaskan cara menggunakan masker yang tepat menurut Badan Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization. Yang pertama, membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Yang kedua, melakukan pemeriksaan lubang ataupun sobekan pada masker dan jangan sekali-sekali menggunakan masker yang rusak. Yang ketiga, memakai masker dengan menutup seluruh bagian hidung dan mulut, lalu pastikan jangan ada jarak antara masker dengan wajah. Yang keempat, jangan menyentuh masker. Jika tersentuh, bersihkan tangan dengan mencuci tangan 6 langkah. Yang kelima, perlu diingat untuk tidak menggunakan masker lembab dan juga diperhatikan untuk tidak meletakkan atau menggantungkan masker pada bagian tubuh yang lain. Dan juga jangan menarik masker ke bawah dagu atau berbicara dengan masker yang terbuka.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melepaskan masker yang tepat menurut Badan Kesehatan Dunia World Health Organization. Yang pertama itu tidak melakukan sentuhan pada bagian depan masker. Yang kedua, ambil masker dari tali masker bagian kiri atau kanan, diikuti ke sisi selanjutnya tanpa menyentuh bagian masker. Yang ketiga, buang masker kain yang tadi pakai atau simpan masker dalam kantong plastik jika ada tempat di sekitar kita untuk membuangnya. Yang keempat, segera bersihkan tangan setelah membuang masker, dan jika yang digunakan adalah masker kain, maka jangan gunakan masker yang sama oleh orang lain. Dan jika memakai masker surgical, bisa dipakai 1 kali setelah dipakai. Yang kelima, cuci masker kain dengan sabun atau deterjen dan sebaiknya dengan air panas, minimal 60 derajat Celcius dan minimal sekali setiap hari. Yang keenam, jika penggunaan air panas tidak memungkinkan, cuci masker dengan sabun atau deterjen dan air di suhu ruangan, kemudian rendam masker dalam air mendidih selama 1 menit. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan satu instrumen penelitian, yaitu survei melalui Google Form mengenai tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap penggunaan masker yang baik. Hasil survei kemudian akan dibuatkan dalam bentuk persentase menggunakan metode analisis deskriptif. Dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini semuanya berasal dari jurusan keperawatan angkatan 2020. Adapun jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 30 responden dengan penggunaan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan alasan logisnya antara lain: 1. Kami mengambil 1 dari 7 dari total mahasiswa keperawatan angkatan 2020. 2. Sampel sudah mempelajari terkait penggunaan masker yang baik dan benar. Ketiga, sampel hidup dalam lingkungan yang harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang keempat, yaitu metode yang digunakan dalam bentuk survei dan diambil menggunakan Google Form. Selanjutnya ada landasan teori. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan pandemi yang terjadi di berbagai negara dan wilayah dengan penyebaran yaitu secara infeksius. Untuk mencegah penyebaran ini, WHO menganjurkan untuk memakai masker medis dan dilapisi dengan masker kain atau sering juga disebut masker ganda. Penggunaan masker ganda memiliki ketentuan seperti harus menggunakan masker medis, kemudian dilapisi dengan masker kain. Penggunaan 2 lapis masker medis tidak diperbolehkan karena dapat mengurangi hirupan oksigen. Dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini, sangat diperlukan kepatuhan seluruh masyarakat dunia untuk melakukan protokol kesehatan. Ada beberapa risiko jika tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama, mudah terkontaminasi dan terinfeksi. Yang kedua, risiko adanya droplet yang bisa dihirup oleh mulut maupun melalui hidung. Yang ketiga, akan merugikan semua orang dan orang yang ada di sekitarnya akan terkontaminasi. Kita sebagai mahasiswa keperawatan sangat dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Kita juga dituntut untuk menggunakan pengetahuan kita serta seni dalam penggunaan masker ini supaya penyebaran COVID-19 dapat berkurang. Kita juga dituntut menjadi seorang teladan bagi masyarakat. Yang keempat, hasil. Dalam slide kita bisa lihat karakteristik responden peneliti. Karakteristik responden peneliti yaitu PON UPH ATP 2020. Frekuensinya 30 orang, presentasinya 100%, atau masing-masing bersedia mengisi formulir yang dibagikan. Tabel pertama, distribusi responden berdasarkan cara pemakaian masker. Dari 20 responden yang mengetahui cara pemakaian masker, ada 19 responden dengan persentase 96,67%. Dan yang tidak mengetahui cara pemakaian masker, ada 1 responden dengan persentase 3,3%. Tabel kedua, distribusi responden berdasarkan waktu pemakaian masker.
Dari 30 responden yang menggunakan masker saat keluar kamar, ada 11 responden dengan persentase 36,67%. Yang menggunakan masker ketika keluar ruangan, ada 5 responden dengan persentase 16,67%. Yang menggunakan masker setiap saat kecuali makan dan minum, ada 1 responden dengan persentase 3,3%. Dan yang menggunakan masker ketika berpergian, ada 13 responden dengan persentase 43,33%. Tabel ketiga, distribusi responden berdasarkan tempat pemakaian masker. Dari 30 responden yang menggunakan masker di luar kamar, ada 7 responden dengan persentase 23,33%. Yang menggunakan masker di tempat umum, ada 9 responden dengan persentase 30%. Yang menggunakan masker di luar ruangan, ada 1 responden dengan persentase 33%. Yang menggunakan masker di keramaian, ada 1 responden dengan persentase 3,3%. Dan yang menggunakan masker di semua tempat, ada 12 responden dengan persentase 40%. Tabel keempat, distribusi responden berdasarkan pemakaian masker bedah. Dari 30 responden yang bisa memakai masker bedah, ada 13 responden dengan persentase 43,3%. Dan yang tidak bisa memakai masker bedah, ada 17 responden dengan persentase 56,67%. Tabel kelima, distribusi responden berdasarkan pemakaian masker saat keluar kamar. Dari 30 responden yang menggunakan masker saat keluar kamar, ada 29 responden dengan persentase 96,67%, dan yang tidak menggunakan masker saat keluar kamar, ada 1 responden dengan persentase 3,3%. Tabel ke-6, distribusi responden berdasarkan pemakaian masker menutupi hidung dan mulut. Dari 30 responden yang menggunakan masker menutupi hidung dan mulut, ada 30 responden dengan persentase 100%, dan yang tidak menggunakan masker menutupi hidung dan mulut, tidak ada responden dan tidak ada persentase. Berikutnya adalah pembahasan. Karakteristik responden dari hasil analisis. Dari hasil analisis kami, karakteristik responden didapatkan yang mengisi kuesioner adalah mahasiswa aktif keperawatan Universitas Pelita Harapan yang berdomisili atau tinggal di asrama. Kemudian penggunaan masker. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, diberlakukan yang namanya new normal, yang merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Namun di saat ini penggunaan masker secara meluas oleh orang yang sehat di masyarakat umum belum didukung dengan bukti ilmiah yang meyakinkan atau langsung ada kemungkinan manfaat juga kerugian yang perlu dipertimbangkan. Kemudian gambaran umum tingkat kepatuhan pemakaian masker yang benar di masa pandemi COVID-19 menurut WHO. Berdasarkan survei yang telah dibagikan dan diisi oleh para responden tentang bagaimana kepatuhan mahasiswa keperawatan UPH pada penggunaan masker yang baik dan benar di masa pandemi COVID-19 akhirnya terkonfirmasi. Hal itu didapat dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan di dalam survei penelitian kami. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui dan memperjelas para responden dalam menggunakan masker yang benar di kehidupan berasrama. Kemudian ada upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan masker.
Kepatuhan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pengetahuan, persepsi, motivasi, dan keinginan. Kepatuhan tidak dapat tercapai jika tidak dimulai dengan rasa ingin tahu dan kepedulian. Pemerintah memberikan upaya yang terbaik untuk meningkatkan sumber dan informasi mengenai pengetahuan terhadap COVID-19 dalam rangka pencegahan penyebaran virus. Caranya itu dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat di luar rumah, atau kita juga menggunakan masker saat kita menjaga orang yang ada dalam rumah, dia sakit dan bergejala COVID-19. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Setelah dilakukan pemaparan terkait hasil dan juga pembahasan, kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa keperawatan FON UPH yang tinggal di asrama tahu cara memakai masker dengan benar, dilihat dari persentasenya yaitu 96,67%. Saat keluar dari kamar, para mahasiswa selalu menggunakan masker sesuai dengan peraturan yang ada di asrama, dan saat menggunakan masker, mereka menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung dan juga mulut. Penggunaan masker di tengah pandemi sangat penting bagi kita semua agar kita bisa terhindar dari infeksi virus COVID-19. Demikian dari kelompok kami. Semoga hasil penelitian yang kami lakukan bisa memberikan dampak dan juga manfaat yang baik bagi para penonton sekalian. Terima kasih.